Teman-teman, selamat siang. Teman-teman, satu informasi penting di siang hari ini bahwa teman-teman jangan lupa tanam tumbuh-tumbuhan, terutama tumbuhan perhiasan seperti anggrek. Jadi anggrek hutan. Jadi teman-teman, ini dulu saya ambil di hutan karena setelah saya mempelajari dendrologi, kemudian hortikultur, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, pohon, dan setelah saya mempelajari bagaimana betapa pentingnya di dalam kehidupan kita. Jadi tumbuh-tumbuhan ini mereka menyumbangkan nafas kita ya, terutama dalam O2, oksigen yang kita hirup. Mereka ini sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman, tumbuhan anggrek ini ini tumbuhan epifit, tumbuhan jenis tumbuhan yang bisa menempel pada tumbuh-tumbuhan lain atau di pohon. Tapi teman-teman, tumbuhan yang tempel pada pohon lain itu ada dua, ada jenis epifit dengan parasit. Jadi kalau tumbuhan anggrek ini jenis epifit. Jenis epifit itu mereka tidak berharap ke pohon, terutama dalam nutrisi mereka mencari makanan itu bukan berharap ke pohon, tapi mereka berharap ke hujan, kemudian iklim, cuaca, dan lain-lain. Beda dengan benalu teman-teman. Kalau benalu itu semua makanan itu berharap ke pohon, sehingga pohon itu bisa saja mati. Karena benalu itu dia tidak bergerak sendiri, dia tidak mencari makanan sendiri karena dia berharap ke pohon, sehingga pohon bisa mati. Ini beda dengan ini tumbuhan anggrek ini epifit ini mereka hanya pinjamkan tempat saja. Jadi mereka bisa tumbuh, tapi mereka mencari makanan itu sendiri. Begitu, sehingga pohon juga bisa tumbuh bagus. Kemudian anggrek ini juga bisa tumbuh bagus. Itu kelebihan dari anggrek dan jenis pohon atau tumbuhan hias epifit. Jadi itu manfaatnya dan keunikan dari tumbuhan anggrek hutan. Begitu teman-teman. Kemudian soal bagaimana mereka itu membantu menyiapkan nafas kita atau oksigen kita. Jadi seperti yang dulu saya jelaskan, tumbuhan itu menyerap O2 ya, CO2 melalui fotosintesis. Kemudian dia melepaskan O2 dan pada akhirnya O2 yang kita hirup atau udara yang kita hirup. Jadi itu mereka menyiapkan oksigen kita. Kemudian teman-teman, menurut ilmu dendrologi dan hortikultur itu daun tebal itu mereka menyimpan cadangan air untuk persiapan sebagai masa musim kemarau atau di siang hari. Jadi satu jam itu mereka simpan air di sini. Ini kan ada contoh lagi, ada yang simpang lagi ini. Jadi kalau kita sentuh ini dingin, itu daun ini dia mengandung air. Jadi air lebih banyak. Kita sentuh tuh kan dingin adanya. Kita sentuh, ini daunnya dingin. Itu di dalamnya itu ada air. Kemudian nanti di siang hari atau di musim kemarau, itu air itu dia akan turun sampai di akar-akar atau di batang di bawah sini. Nah, di sini. Jadi ini membantu bagaimana akar-akar di bawah ini atau di batang ini tetap lembab atau subur. Begitu. Jadi pertumbuhannya itu dia tidak pengaruh pohon yang di sini, yang di samping ini. Jadi pohon juga ini tumbuh bagus ini. Jadi tumbuhan ini tidak pengaruh pohon. Beda dengan benalu tadi yang saya jelaskan. Jadi benalu itu kalau dia tempel di pohon sini, itu pohon saja bisa mati. Karena makanan itu semua dirugi atau dicuri oleh benalu. Jadi tumbuhan ini beda dengan benalu begitu. Jadi ini keunikan dari tumbuhan. Kemudian selain menghiasi rumah kita, selain menyiapkan oksigen untuk kesehatan kita, tumbuhan ini juga menjadi tempat atau menjadi rumah bagi berbagai habitat dan berbagai binatang ya. Jadi teman-teman, ini biasanya kalau pada saat-saat tidak ada, itu ada burung-burung biasa datang sini. Mereka hinggap sini, kemudian di malam hari
Kemudian ada binatang-binatang hutan juga ada di sini biasanya. Nah, itulah makanya kita juga disiapkan, kita saling menjaga antara tumbuhan dan hewan. Begitu teman-teman, selamat siang.